Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dimudahkan dalam semua usahanya. Selamat datang di channel I'm Aphrodite Film, yang dimana di channel ini disediakan video review drama dan film yang cocok menemani waktu senggang kalian. Sebelum membahas review film kali ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini berisikan full spoiler, dan bagi teman-teman yang belum menonton film ini, sangat dianjurkan untuk menonton film ini terlebih dahulu untuk mengetahui lebih detail terkait dengan alur ceritanya. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Flip yang mulai tayang di tahun 2010. Film ini bergenre komedi romance dengan pemeran utamanya ialah Julie Becker yang diperankan oleh Madeleine Carroll dan Callan McAuliffe yang berperan sebagai Bryce Losky. Film ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan kisah cinta pertama Julie Becker terhadap Bryce Losky yang adalah tetangganya sekaligus teman sekolahnya. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, saya tak lupa mengingatkan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video review film dan drama lainnya. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, ini dia Flip. Film ini dimulai dari musim panas tahun 1957 di saat keluarga Losky yang saat itu pindah ke daerah perumahan yang satu kompleks dengan tempat tinggal Julie Becker. Julie yang saat itu melihat bahwa ada tetangga yang baru saja pindah, maka ia pun berinisiatif untuk membantu proses pemindahan barang yang dilakukan tetangganya. Namun niatan baik dari Julie ini tidak disambut baik oleh ayah dari Bryce Losky. Beliau malah merasa risih dengan kehadiran Julie dan ia berusaha mengusir Julie secara halus dengan menjadikan Bryce sebagai umpannya. Hal ini ternyata berhasil. Julie akhirnya tidak jadi membantu proses pemindahan barang dari keluarga Losky. Sebaliknya, ketika Julie dan Bryce sedang bersama, Julie malah merasakan rasa suka untuk yang pertama kalinya kepada seorang laki-laki, dan itu adalah rasa sukanya kepada Bryce. Julie merasa bahwa hal yang pertama kali menyebabkan ia menyukai Bryce ialah keindahan matanya. Sejak saat itu, Julie tidak pernah berhenti membayangkan bagaimana rasanya ketika ia merasakan ciuman pertamanya ketika bersama Bryce. Berbeda dengan Julie, Bryce merasa tidak nyaman ketika bersama dengan Julie. Selain itu, karena Julie sering melakukan berbagai hal untuk menunjukkan perasaan sukanya kepada Bryce, banyak teman sekolahnya yang mengejek Bryce sekaligus menjodohkan Bryce dan Julie. Karena semua hal inilah yang menyebabkan Bryce berusaha melakukan berbagai hal untuk menjauhkan dirinya dari Julie. Ia sering mencari alasan untuk tidak dekat-dekat dengan Julie, dan ketika ia menginjak kelas 6 SD, ia membuat sebuah rencana untuk menjauhkan dirinya dari Julie. Rencana ini ialah dengan menjadikan seorang teman wanitanya yang bernama Sherry sebagai pacarnya agar Julie merasa patah hati dan menjauhinya. Untuk beberapa saat, rencana ini berjalan dengan cukup baik dan Julie terbakar api cemburu setiap kali melihat kemesraan Bryce dan Sherry di sekolah. Namun hal ini tidak bertahan lama. Semuanya mulai berubah sejak teman baik Bryce bernama Garrett menyukai Sherry. Hal ini menyebabkan Sherry memutuskan hubungannya dengan Bryce setelah mengetahui dari Garrett tentang rencana yang dibuat Bryce. Mengetahui bahwa Bryce sudah dicampakkan oleh Sherry, Julie menjadi bahagia lagi karena ia tahu bahwa ini merupakan kesempatan baru untuk ia mendekati Bryce. Waktu pun beralih ke saat Bryce dan Julie menginjak kelas 1 SMP. Bryce masih merasa tidak nyaman dekat dengan Julie, namun hal ini sudah seperti sebuah kebiasaan bagi Bryce. Hal berbeda dengan keadaan rumah Bryce. Di rumahnya kedatangan seorang anggota keluarga, yaitu kakeknya.
Bryce tidak begitu dekat dengan kakeknya. Mereka juga jarang sekali untuk berkomunikasi. Namun, hal ini berubah ketika kakeknya Bryce menunjukkan perhatiannya kepada Julie. Kakeknya Bryce mengetahui terkait dengan Julie setelah membaca koran yang memberitakan tentang Julie Baker yang ingin menghentikan penebangan pohon sycamore. Hal berbeda dilalui Julie. Setelah pohon sycamore yang sangat disukainya itu ditebang, ia pun selalu murung selama di sekolah dan ia tidak fokus selama pembelajaran. Ia merasa tidak ada orang yang mempedulikan usahanya mempertahankan pohon tersebut, bahkan laki-laki yang ia sukai, Bryce, ia juga tidak mempedulikan usaha Julie. Untuk Julie, pohon sycamore tersebut bukan hanya sekedar pohon, namun juga tempat yang nyaman bagi Julie untuk menenangkan pikirannya dan sejenak melihat keindahan langit yang selalu membuatnya bahagia. Setelah kejadian ini, Julie sedih dan mulai merenungkan apakah Bryce adalah laki-laki yang masih ia sukai atau perasaannya sesungguhnya sudah berubah kepada Bryce. Waktu berlalu ke saat setelah Julie memenangkan perlombaan sains. Julie fokus mengurus perkembangan peternakan ayamnya. Telur hasil peternakan ini sebagian dikonsumsi oleh keluarga Julie. Ada juga yang Julie jual kepada tetangganya dan sebagian lagi diberikan Julie kepada keluarga Losky. Julie memberikan telur tersebut kepada keluarga Losky sebagai bentuk terima kasihnya karena keluarga Losky yang sudah baik kepada keluarganya selama ini. Julie merasa bahagia karena setiap kali ia mengantarkan telur ke rumah keluarga Losky, ia pasti akan selalu bertemu dengan Bryce. Namun kebahagiaannya ini tidak bertahan lama karena pada suatu hari Julie mengetahui bahwa Bryce sering membuang telur yang ia berikan kepada keluarganya. Hati Julie sedih dan sejak saat itu Julie mulai berusaha menjauhkan dirinya dari Bryce. Julie menceritakan perlakuan Bryce kepada keluarganya dan hal ini memicu pertengkaran di dalam keluarga Julie. Ibunya Julie ingin agar uang yang mereka miliki tidak lagi diberikan untuk biaya perawatan paman Julie dan bisa digunakan untuk memperbaiki taman mereka, sehingga para tetangga tidak menggosipkan berbagai hal buruk tentang keluarga mereka. Namun, hal ini jelas tidak didukung oleh ayahnya Julie yang sangat menyayangi saudaranya. Ia tetap ingin memberikan perawatan yang terbaik bagi saudaranya. Pada suatu kesempatan, akhirnya Bryce bisa berbicara berdua dengan Julie. Saat itu, Bryce menyampaikan permintaan maafnya kepada Julie atas perlakuannya yang membuang telur pemberian dari Julie. Julie pun memaafkan Bryce, namun satu hal yang ia rasakan setelahnya ialah dia sadar bahwa ia sudah tidak memiliki perasaan lagi kepada Bryce. Suatu malam ketika keluarga Bryce sedang berkumpul di ruang keluarga, ayahnya Bryce marah kepada kakeknya Bryce karena lebih banyak meluangkan waktu untuk membantu Julie dibandingkan mengajak Bryce untuk pergi bermain baseball bersama. Selain itu, ayahnya Bryce juga menghina keluarga Julie yang mana pamannya Julie adalah seorang yang terlahir cacat. Hal inilah yang memicu pertengkaran antara ayahnya Bryce dan kakeknya Bryce. Setelah kejadian itu, kakeknya Bryce mengajak Bryce berjalan keluar untuk menikmati udara malam. Saat itu, kakek Bryce terus menceritakan tentang Julie dan keluarganya. Hal inilah yang menyebabkan Bryce sulit untuk melupakan kata-kata kakeknya tentang Julie dan ia mulai terus memikirkan Julie. Keesokan harinya saat di sekolah, Bryce terus memperhatikan Julie bahkan saat kelas berlangsung. Garrett yang peka langsung memastikan bahwa Bryce tidak menyukai Julie. Garrett menghina paman Julie yang cacat di depan Bryce dan Bryce yang saat itu bingung tentang perasaannya pun memberikan respon hanya bisa mengiyakan perkataan sahabatnya itu. Tanpa mereka sadari, perkataan mereka didengar oleh Julie. Hal ini membuat Julie sangat sedih dan semakin membuat dia yakin bahwa dia sudah tidak memiliki perasaan suka kepada Bryce.
Pada hari Minggu, Julie dan ayahnya pergi mengunjungi tempat perawatan paman Julie yang bernama Daniel. Selama bertahun-tahun, Julie tidak pernah menemui Daniel. Dan setelah perjumpaan mereka hari itu, Julie merasa bahwa Daniel bukan lagi orang asing, namun keluarganya. Ia menyadari bahwa sebuah pekerjaan yang tidak mudah bagi kakek dan neneknya, serta ayahnya yang merawat Daniel. Setelah Julie dan ayahnya balik dari mengunjungi Daniel, mereka diberitahu oleh ibunya Julie bahwa pada malam nanti mereka mendapatkan undangan dari ibunya Bryce untuk makan bersama di rumah keluarga Losky. Ibunya Julie terlihat sangat antusias, namun berbeda dengan Julie dan ayahnya yang tidak begitu senang mendengarkan hal itu. Pada malam harinya, Bryce nampak sangat bersemangat untuk menemui Julie dalam acara makan malam ini. Ia bahkan berusaha memilih baju yang nampak bagus ketika ia kenakan. Namun, Bryce tidak mau menunjukkan bahwa ia sangat bahagia menemui Julie, sehingga ketika bertemu Julie, ia nampak menunjukkan ekspresi wajah yang biasa saja. Berbeda dengan Bryce, hal pertama yang disampaikan Julie kepada Bryce ialah dia tahu bahwa Bryce dan Garrett yang menghina Daniel dan ia sangat membenci mereka. Bryce yang mendengarkan hal itu tidak bisa berkonsentrasi selama makan malam dan terus memikirkan perkataan Julie. Sedangkan Julie yang merasa tidak dekat dengan keluarga Losky merasa bahwa makan malam itu terasa seperti makan malam dengan orang asing. Selama makan malam tersebut berlangsung, banyak hal yang dibahas oleh dua keluarga tersebut dan ayahnya Bryce nampak tidak menikmati perbincangan yang dilakukan saat itu. Setelah makan malam, Julie menyampaikan pada Bryce bahwa ia minta maaf dengan perkataannya sebelum makan malam tadi. Setelah mengatakannya, Julie merasa terbebas dari beban amarah dalam hatinya. Ia semakin bersyukur karena memiliki keluarga yang tulus mencintainya. Namun berbeda dengan Bryce yang semakin memikirkan Julie. Waktu pun berlalu dan saatnya bagi kegiatan pengumpulan dana untuk sekolah. Pada kegiatan ini, Bryce menjadi anak pemegang keranjang. Anak pemegang keranjang ialah anak yang makanannya akan dilelang di depan semua murid, dan ketika makanannya sudah terjual dengan harga yang tinggi, maka anak pemegang keranjang akan makan dengan orang yang membeli makanannya. Hampir mirip seperti kencan. Pada hari pelaksanaan kegiatan pengumpulan dana, Julie tergoda ingin membeli bekal yang dimiliki Bryce dengan uang hasil penjualan telur ayamnya. Namun, ia berubah pikiran dan tidak ingin menggunakan uang tersebut. Dalam perjalanan menuju ke sekolah, salah seorang tetangganya Julie membayar uang penjualan telur ayam, dan karena uang inilah akhirnya Julie memiliki uang untuk dibawa dalam acara pengumpulan dana. Saat Julie memasuki aula tempat pelaksanaan kegiatan tersebut, Sherry mencoba memastikan berapa banyak uang yang dimiliki oleh Julie untuk membeli makanan yang dibawa oleh Bryce. Namun karena merasa malu, Julie mengatakan bahwa ia tidak akan membeli bekal yang dibawa oleh Bryce. Saat acara pelelangan bekal berlangsung, Julie terpaksa membeli salah satu bekal yang dibawa oleh anak laki-laki lain, sehingga tidak dianggap masih menyukai Bryce. Di lain sisi, Bryce yang melihat kejadian tersebut pun langsung panas hati dan tidak bisa mengontrol pikirannya tentang Julie. Hal ini berlanjut sampai kegiatan makan bersama. Saat itu, meskipun teman kencan Bryce ialah Sherry, namun ia terus memperhatikan Julie dari kejauhan. Seperti tersihir oleh kecantikan Julie, Bryce pun berjalan mendekati Julie, lalu hendak menciumnya di depan anak-anak lain. Julie yang saat itu sangat kaget pun langsung pergi meninggalkan ruangan makan itu. Tindakan Bryce yang ingin mencium Julie menyebabkan Garrett marah pada Bryce dan akhirnya mereka bertengkar. Bryce terus memikirkan Julie dalam perjalanannya pulang ke rumah. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya benar-benar menyukai Julie saat ini. Bryce pun mencoba berbagai cara agar bisa menemui Julie untuk meluruskan semua hal yang telah terjadi. Namun Julie benar-benar tidak ingin menemui Bryce. Setelah 2 hari Bryce berjuang untuk bisa menemui Julie dengan berbagai cara,
Di suatu sore, Bryce datang ke taman depan rumah Julie dan menanam sebuah anakan pohon sycamore di tempat itu. Melihat tindakan Bryce tersebut, hati Julie pun luluh dan ia berjalan keluar rumah untuk menemui Bryce. Saat itu, Julie tersenyum dan ia yakin bahwa Bryce masih menjadi anak laki-laki yang ia sukai. Cerita dari film ini pun ditutup dengan Bryce dan Julie yang bersama-sama menanam pohon sycamore. Sebuah cerita romansa yang sangat manis antara Julie Becker dan Bryce Losky. Hal yang bisa kita petik dari film ini ialah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memvalidasi peran seseorang dalam hidup kita ialah dengan memperhatikan segala tindakan orang tersebut kepada kita. Perasaan yang dominan kita rasakan ketika berada di dekat orang tersebutlah yang menunjukkan apakah orang tersebut pantas atau tidak untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Sebab pada akhirnya kita menemukan kebahagiaan ketika kita hidup bersama dengan orang yang tulus menerima dan mencintai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki.